Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ladaina Farunada, NPM 2213053044. Saya dari kelas 1I. Saya di sini akan menyampaikan jawaban soal UTS yang diberikan oleh Ibu Alif. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan itu? Pendidikan adalah suatu kesatuan yang terintegrasi yang di dalamnya terdiri atas komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Jadi intinya pendidikan itu cara mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Untuk soal yang kedua yaitu pandangan saya mengenai kondisi pendidikan saat ini dan kaitannya dengan landasan pendidikan. Kondisi pendidikan saat ini yaitu berada di fase pemulihan setelah kurang lebih 2 tahun menghadapi tantangan dari pandemi COVID-19 yang dimana juga mempengaruhi pada proses pembelajaran. Maka dari itu proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan secara daring atau offline dan diharapkan sekarang bisa dilaksanakan secara offline. Yang kedua yaitu pemulihan ini diiringi dengan pergantian kurikulum dari kurikulum ke-13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar, namun belum dilaksanakan di semua sekolah. Maka dari itu, landasan pendidikan atau tolak ukur yang digunakan menjadi kurang berperan saat pembelajaran daring kemarin karena guru dan murid tidak bisa bertatapan langsung atau bertemu secara langsung. Jadi guru tidak bisa memantau secara detail perkembangan pembelajaran dari peserta didik. Kemudian dengan adanya pergantian kurikulum yang belum serentak menyebabkan tolak ukur juga kurang efektif. Untuk soal yang ketiga yaitu mengenai pandangan pribadi, aliran-aliran dan asas-asas pendidikan sebagai seorang guru. Aliran-aliran yang menurut saya relevan yaitu konvergensi, di mana aliran tersebut dari lahir atau pengalaman dua-duanya sangat mempengaruhi proses pendidikan untuk berkembang dan berinovasi. Dan untuk asas-asas yang berkembang di Indonesia, yang pertama yaitu Tutwuri Handayani, yang dimana maksudnya guru harus memberikan teladan, dorongan, dan arahan. Yang kedua yaitu pendidikan seumur hidup. Maksudnya pendidikan tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, namun bisa di mana saja, kapan saja, bahkan sampai kapanpun saja dan dengan siapa saja. Yang ketiga yaitu aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lain sebagai informator, organisator, dan sebagainya. Untuk soal yang keempat yaitu mengenai hakikat manusia dan kaitannya terhadap pendidikan dan rencana di masa mendatang sebagai calon guru. Hakikat manusia yang pertama yaitu manusia sebagai dwi tunggal. Maksudnya tidak bisa dipisahkan oleh jiwa dan raganya, karena itu merupakan unsur adanya manusia di dunia. Yang kedua yaitu hakikat manusia sebagai individual dan sosial, di mana manusia memiliki keinginan untuk hidup berkelompok, hidup bermasyarakat, atau tidak bisa hidup secara sendiri. Yang ketiga yaitu hakikat manusia sebagai makhluk bersusila atau bertuhan. Manusia diciptakan paling sempurna dari makhluk lainnya, maka dari itu manusia diharapkan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dari ketiga hakikat seperti di atas, manusia memiliki derajat lebih tinggi dan memerlukan pendidikan atau sebagai pendidik untuk mengubah perilaku dan sikap manusia dalam upaya untuk menjadikan dewasa melalui pengajaran dan pelatihan dalam pendidikan. Rencana saya di masa mendatang menjadi seorang guru sebagai tenaga pendidik harus dipersiapkan dari sekarang, seperti kuliah yang harus memiliki public speaking yang baik agar untuk memperbaiki moral saya, merancang metode belajar yang menarik, dan tentunya belajar teknologi agar generasi di masa mendatang memiliki kualitas pendidikan lebih baik secara intelektual maupun akhlak. Soal yang terakhir yaitu soal keempat mengenai implikasi konsep pendidikan yang ingin saya capai saat menjadi guru. Jadi implikasinya yaitu agar di sekolah menjadi tempat di mana acuan bagi perkembangan pikiran, bakat, serta karakter peserta didik. Apalagi kedepannya saya sebagai guru sekolah dasar yang sudah jelas akan mengajar anak-anak dari dasar, maka saya akan mengajarkan dasar-dasar dari 3 perkembangan tersebut dengan urut dan tentunya harus memiliki sifat yang sabar.
Sekian dari saya, itulah tadi jawaban yang saya sampaikan. Semoga saya mendapatkan nilai yang memuaskan dari Ibu Alif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.